Apaan sih periksa-periksa handphone aku? Mas, itu kenapa handphonenya kosong? WA-nya pasti udah dihapuskan kan? Emang kosong, emangnya kenapa? Kamu ini apa-apaan sih? Bikin malu aku aja di sini. Di depan temen-temen aku tau nggak? Kamu tuh uang terus tau nggak? Kan aku mau masak, Mas. Udah kamu sih. Ayo pulang aja, pulang. Bikin malu aku aja. Cepat. Gak mau, sakit. Tahu diri banget kamu. Sampai jam segini. Kamu mau sabarin aku deh. Lah emang kenyataannya begini, Mas. Aku udah jujur. Kalau kamu nggak percaya, silahkan cek sendiri. Nggak bisa ya. Kamu pasti habis cekin ya sama selingkuhan kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Kalau ngomong tuh jaga mulut kamu, Mas. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menemani Anda. Dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Yeli. Assalamualaikum Mbak Yeli. Terima kasih Mbak Yeli sudah hadir bersama kami di Tawakal. Mbak Yeli bisa langsung cerita aja Mbak Yeli. Jadi gini Mas, saya ini dari awal menikah sama suami saya itu nggak pernah cerita. Saya malah sekarang saya makin benci sama saya Mas. Apa yang diinginkan Mbak Yeli? Suami saya tuh orangnya pelit. Suami saya tuh orangnya perhitungan. Jadi apa-apa selalu diperhitungkan, apa-apa ditagih lagi, diminta lagi, apa yang dia berikan ke saya pasti selalu dia minta lagi. Nah, sebetulnya awalnya pada saat sebelum menikah Mbak Yeli sudah kenal dengan suami. Saya udah kenal sama dia. Nah, memang seperti itu kesehariannya atau ada berubah setelah menikah? Gini, jadi awalnya saya memang kenal sama suami saya, tapi saya menikah dalam keadaan terpaksa gitu. Jadi ibu saya udah meninggal gitu, papa saya awalnya mau ikut papa saya tinggal bersama bapak saya itu, tapi sama kakak-kakak saya nggak boleh Mas gitu. Saya dijagain banget sama kakak-kakak saya karena mungkin dia takut adiknya kenapa-napa atau gimana gitu. Tapi saya ngerasa nggak nyaman gitu. Kakak-kakak saya tuh selalu overprotective. Kalau pernah saya ketahuan pacaran, terus saya dioper ke rumah kakak saya yang satu lagi gitu. Itu yang bikin saya memutuskan udah deh kalau kayak gini gue nikah aja gitu. Karena saya nggak nyaman gitu. Saya nggak nyaman terlalu dikekang, saya nggak nyaman terlalu dijagain banget gitu. Dan kebetulan saya udah kenal sama sosok pria ini dan dia melamar saya gitu. Jadi menurut saya walaupun saya nggak cinta, tapi Yang penting keluar dari masalah yang yang penting saya sebelumnya. keluar dari masalah itu gitu. Ternyata justru dapat masalah baru. Iya, saya keluar dari kandang harimau masuk kandang macan. Yang jadi pertanyaan pelitnya seperti apa sih? Dia tidak menafkahi atau memang dia lebih bisa dibilang lebih hemat gitu orang? Dia menafkahi, semua gajinya dia itu dikasih ke saya. Tapi kapanpun dia minta, itu bisa dia minta lagi gitu. Jadi semua yang dia kasih ke saya, kapanpun dia butuh, saya harus kasih lagi ke dia. Terus kalau misalnya saya di pertengahan bulan gitu ya, saya kekurangan, saya minta uang, ya dia nggak bakalan kasih gitu. Dia marah-marah, dia bisa minta uang itu kapan aja balik, tapi giliran saya butuh dia nggak kasih. Jadi menurut Mbak Yeli itu masuk kategori pelit menurut Mbak Yeli? Iya, karena dia sangat perhitungan itu loh Mas, masalah uang. Kalau saat ini memang Oke, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi mendengar cerita Mbak Yeli tadi yang awalnya menikah tapi tidak dasar karena cinta. Saya ingin menjelaskan begini. Betapa indahnya kalimat Al-Quran ketika menjelaskan mengenai pernikahan seperti dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ayat-ayatnya itu apa? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah.
Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan dirimu dari bagian, istrimu dari bagian dari dirimu. Supaya apa? Supaya orang menimbulkan sakana, merasa tenang lah. Pernikahan itu bisa menghasilkan damai, sakinah itu didasari karena apa? Mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Ada ulama yang berikan penafsiran begini, ada orang yang menikah itu sesungguhnya memang awalnya tidak ada rasa cinta, tapi karena pergumulan sehari-hari bersama istri, maka kemudian muncul benih-benih cinta itu. Tapi kan ayat ini indah itu karena diawali dengan mawaddah warahmah. Jadi ada orang yang menikah itu tidak ada rasa cinta, tapi muncul kasih sayang. Kasih sayang itu yang kemudian akan melahirkan mawaddah, yaitu cinta lah. Mbak Ili tadi itu unik sekali karena tidak nampak cerita dari dua itu, pokoknya awalnya itu berasal dari masalah. Tetapi masalahnya apa? Yaitu suaminya pelit. Para pemirsa dihormati Allah, para kaum laki-laki, Rasul SAW itu mengingatkan begini. Dalam ada beberapa pesan ketika haji wada, Allah menyatakan begini melalui lisan Rasul SAW, fattaqullaha fin nisa, hendaklah kamu sekalian wahai kaum laki-laki bertakwa kepada Allah dalam urusan kaum wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, sesungguhnya kamu sekalian mengambil wanita untuk menjadi istrimu itu adalah karena Anda mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Wastalaltum bihinna bi kalimatillah, dan engkau menghalalkan perempuan untuk menjadi istrimu itu, halalnya seorang perempuan menjadi istri kita itu karena kalimat Allah. Kalimat Allah apa? Yaitu adanya ijab qabul, inilah kemudian menghalalkannya. Yang kedua, ada yang menarik tadi dari Mbak Il tadi itu suaminya pelit, dan tadi Mas Farid menjelaskan pelitnya seperti apa. Jadi ternyata awal bulan misalkan kalau kita ilustrasikan, kita gajinya diberikan semuanya, tapi kemudian setelah itu ditarik lagi. Sebenarnya ini nggak benar cara seperti ini. Mestinya kan dibagi dari awal. Karena itulah pernikahan itu kompromi. Jadi misalkan ini sebulan dapat gaji sekian dari kantor ini. Oh iya, saya perlu transportasi, perlu kebutuhan saya. Misalkan ini untuk kebutuhan rumah tangga, yaudah serahkan gitu loh. Nggak boleh. Muncul pertanyaan, adakah pada zaman Nabi SAW seorang suami yang pelit? Ternyata ada pada zaman Nabi SAW. Salah seorang sahabat wanita itu melaporkan pada Rasulullah SAW, yaitu Abu Sufyan, karena ini pelit. Ya Rasulullah, suami itu memberikan kebutuhanku, tetapi duitnya ditahan sehingga tidak cukup ini pemberian dariku. Maka Pak, aku boleh mengambil. Jadi kalau dalam kita diam-diam misalkan seorang istri, kemudian mumpung dia ini nggak ada, udah dompetnya kita ambilkan. Maka apa? Nabi SAW membolehkan tapi mengambil yang secukupnya. Nabi SAW menyatakan, ambillah harta dari suamimu tadi. Kalau kita ya ambillah uang di dompetnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Mimma yakfiki, sesuatu yang dapat mencukupimu, wa yakfi baniki, dan yang mencukupi untuk anakmu. Jadi apa maknanya? Para pemirsa sekalian, ini juga hiburan bagi kaum wanita yang dihormati Allah. Kalau ada suaminya yang pelit, boleh mengambil, tapi jangan dompetnya diambil semuanya, ambil secukupnya untuk keperluannya. Ini adalah Nabi ini memberikan warning. Jadi inilah bagian dari sharing yang solusi yang diberikan oleh Rasul ketika seorang istri menghadapi suaminya, maka ambil yang secukupnya untuk keperluan dirinya dan kepentingan anaknya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak bahagia. Jadi cuma gara-gara pelit kemudian Ayali merasa tidak bahagia. Apakah ada yang lain? Sebenarnya gini, selain dia pemarah, dia pelit, itu saya nggak suka sama dia. Jadi tuh dia kalau di kantor tuh dia idolanya cewek-cewek, Mas. Kalaupun dia terbuka, ya saya mungkin akan bisa nerima gitu. Tapi ini kalau pulang, handphonenya selalu dipegang gitu, selalu di lock, selalu saya nggak bisa lihat gitu. Saya pernah berantem ya karena itu gitu, karena saya ngeliat gitu di handphone itu banyak banget yang godain dia gitu. Makanya akhirnya saya berantem besar, saya cek. Mas, kamu lagi ngapain sih? Kok senyum-senyum sendiri? Kamu ini kenapa sih? Pengen tahu banget emangnya? Ya, kan aku cuma tahu. Kamu ini berisik banget sih. Kamu ini apa-apaan sih? Periksa-periksa handphone aku. Mas, itu kenapa handphonenya kosong? WA-nya pasti udah dihapusin kan? Emang kosong? Emangnya kenapa? Oh, kamu senang, kamu bangga banyak cewek yang suka sama kamu. Kamu ngomong apa sih? Kamu gak usah cerewet deh. Kamu gak usah banyak gaya. Kamu tuh udah terjamin semua gaji aku, semuanya aku kasih semua sama kamu. Kamu pikir aku cuma butuh uang doang? Emang iya? Di otak kamu cuma ada uang dan uang aja. Jahat ya, Mas.
nggak butuh uang kamu. Terserah kamu. Mulai sekarang aku nggak mau ganggu lagi hidup kamu. Kamu mau kemana? Anak-anak tetap sama aku. Gak, ini anak aku. Gak, ini anak aku. Kamu mau kemana? Bang Ojek. Tunggu. Kamu mau bawa kemana? Tunggu. Dasar istri kurang ajar. Pak Ustadz, suaminya ini banyak diidolakan oleh teman-teman kerja wanita satu kantornya seperti itu, bahkan curiga handphonenya di lock karena takut ada mungkin curiga ada selingkuh atau apalah, bisa dibilang seperti itu ya. Betul. Iya. Jadi gini Mas Farid, para pemirsa, mestinya seorang istri ketika melihat suaminya banyak idola itu dia berterima kasih dan memuji kepada Allah, alhamdulillah. Karena apa? Ternyata penampilan suaminya masih banyak orang yang berkenan pada dia. Sebatas memuji pada Allah atas penampilan dia. Sebaliknya seorang suami berterima kasih pada istrinya dikala dia didolakan banyak orang, tetapi kebaikan istrinya pada dia itu masih utuh. Makanya apa? Makanya kita bisa melihat dalam untaian kata psikologi yang bagus sekali. Apa itu? Kita boleh di mana saja, tapi hati kita tetap sama dia. Kita boleh dikerubuti oleh banyak orang, tapi hati kita tetap sama dia. Itu maknanya adalah bahwa hati kita seperti hadis Nabi tadi itu adalah sudah menjadi kontrak bersama istri yang kita nikahi tadi itu. Lah yang kedua menjadi persoalan, seringkali alat komunikasi yang bisa kita bawa kemana-mana, HP ini menjadi persoalan serius hubungan suami istri. Tidak jarang pernikahan itu bisa broken, bisa rusak, itu karena terjadinya tadi itu. Seperti kasus, mohon maaf, suaminya Mbak Yeli tadi yang menjelaskan setiap nyampe rumah maka sudah di-clock apa itu HP-nya, dan kemudian sudah bersih semuanya, chatting sudah nggak ada apa-apa. Saya kira ini juga hal yang tidak baik. Karena itulah saya teringat, kalau misalkan contoh kayak HP saya fair saja, saya mau tidur selalu tekan di mana saja, bisa dibuka kapan saja oleh istri saya juga bisa membuka kapan saja istri saya. Tapi saya dan istri tidak pernah membuka masing-masing HP. Karena apa? Dibangun trust antar suami dan istri. Nah, saya kira andai kata tadi misalkan kasus Mbak Yeli tadi itu dengan suaminya dibangun trust, itu saya kira tidak begitu. Tapi persoalannya kan apa yang dialami oleh Mbak Yeli kan resah juga. Suaminya HP-nya setiap datang sudah bersih, setiap ini dekol nggak bisa dibuka. Ini juga berarti suaminya juga tidak ada trust kepada istrinya. Saya kira ini bertentangan dengan ketentuan Nabi SAW. Bukankah Rasul SAW kepada para istrinya itu begitu luar biasa menanamkan kepercayaan masing-masing, kapan, di mana Rasul, istri yang lainnya itu tahu di mana keberadaan Rasul, itu mananya dalam membangun hubungan yang harmoni antar istri. Mbak Yeli kaburnya kemana? Saya ke rumah orang tua saya, ke rumah bapak saya itu. Tapi masalahnya adalah bapak saya itu selalu belain dia. Yang bapak saya tahu adalah dia orang yang baik. Jadi setiap saya kabur, dia selalu bilang saya terus salah gitu. Mereka selalu membutuhkan saya, seolah saya nggak berguna gitu sebagai istri. Jadi saya disuruh pulang gitu. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya perlakuan suami saya tuh kayak gimana gitu. Jadi cuma dengar dari satu sisi. Iya. Dari versi suaminya. Suami saya kalau di depan keluarga saya itu orang yang sangat bijaksana gitu. Orang yang kelihatannya bisa diandalkan gitu Mas. Makanya waktu kita berantem, saya pergi ke rumah papa saya suruh pulang. Memang suami saya jemput gitu, tapi ya mereka taunya, keluarga besar saya taunya saya yang selalu salah. Iya, karena dia sangat baik dan berbalik kembali dengan perlakuan yang Iya, kalau kita lihat cerita Mbak Esi tadi sangat dilematis sekali. Di sisi lain suaminya di hadapan dia seperti itu gitu, distrust yang luar biasa, terus keluarnya gitu. Tapi ketika di hadapan keluarganya tampilannya yang sangat luar biasa, sehingga ayahanda dari Mbak Yesi ini sangat percaya sekali. Mbak Yesi percaya dengan dia tadi itu. Memang saya kira inilah para suami, kita tidak boleh hanya misalkan yang penting baik sama ayahnya, bapaknya saja, sama anaknya tidak. Saya kira dua-duanya. Sebab kita
menikah itu kita harus ingat, kita tidak sekedar mau menikah seorang perempuan, tapi kita sedang mengambil mitsaqon ghalido, ikatan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan dengan itu kita mengambil amanah yang amat sangat berat. Ini pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, saya kira dengan kasus ini mestinya orang tua siapapun itu tidak serta-merta kemudian menafikan peran anaknya, kemudian akhirnya membela kepada menantunya. Saya kira juga tidak arif. Yang arif itu adalah ketika ada masalah anaknya, kemudian ada masalah dari pihak suami, maka dipanggil dua-duanya. Jadi ada kisah menarik. Jadi ketika ada seorang suami, mohon maaf ini mungkin agak berbeda, tapi kisah seorang suami yang datang ke rumah, kemudian dibuka oleh suaminya, ternyata di dompetnya itu banyak bukti kiriman transfer kepada seorang wanita yang sebelumnya tidak diceritakan. Maka kemudian istrinya ini melaporkan kepada ayahandanya. Tapi sebelumnya suaminya sudah melaporkan, wahai ayahanda mertua, bahwa setiap bulan saya menjada istri saya sekian, ibu saya sekian, saya transfer melalui rekening adiknya seorang wanita untuk disampaikan kepada ibunya, karena ibunya nggak bisa berhubungan dengan transaksi langsung. Dan ayahnya ketika anaknya mengadu pada dia, bapak ini suami saya begini, setiap bulan mengirim orang wanita bikin apa? Maka kemudian apa yang terjadi, wahai anakku, berbahagialah. Engkau tidak boleh menghalangi suamimu berdharma, berbakti kepada ibunya. Tiap kecemburuanmu telah melampaui batas, dan temuilah suamimu. Sesungguhnya suamimu tiap bulan mengirim duit itu adalah bukan kepada seorang wanita yang Anda maksud, tapi kepada ibunya. Dan ternyata apa? Wanita ini, suami istrinya tadi yang pada anaknya sendiri tadi itu, dia merasa berdosa, menangis, dan kemudian mengeluh suaminya. Jadi kisah ini sesungguhnya apa maknanya? Kisah ini maknanya adalah kearifan orang tua memperlakukan hubungan keputusan kepada anaknya sendiri, putrinya sendiri, dan juga kepada menantunya, supaya jangan sampai perlakuan kepada menantu yang lebih baik, tapi kepada anaknya menimbulkan penderitaan batin pada anaknya. Lah kasus yang dialami oleh Mbak Yesi tadi kan kira-kira seperti itu kan, dia menderita karena apa? Ternyata suaminya disayangi sekali sama ayahnya tidak peduli pada dia. Mbak Yeli, kalau dari keluarga suami Mbak Yeli tahu suaminya memperlakukan Mbak Yeli seperti itu? Tahu. Yang ada kecekcokan juga tahu? Mereka tahu mas, tapi mereka itu sebagian terbaiknya cuma di depan aja gitu, di belakang mereka selalu menghasut. Dan itu tadi karena suami saya bilang perhitungan, suami saya itu kalau mereka minta uang itu harus mintanya hari ini, harus dikirim hari ini gitu. Tapi biasanya juga kadang-kadang saya nggak tahu gitu. Jadi kalau mereka minta uang, suami saya nggak pernah jujur sama saya gitu. Giliran pas saya tahu uang yang ada di saya disuruh kirim hari ini juga, nggak boleh nanti kayak gitu mas. Jadi ya saya keselnya di situ juga gitu. Sementara saya sangat masalah uang gitu ya, dia sangat perhitungan, tapi untuk keluarganya apa-apa dia nggak pernah terbuka kayak gitu mas. Tadi kita sudah menyampaikan itu baiknya Pak Ustadz. Kalau yang tadi contoh kasus yang Pak Ustadz sampaikan adalah suaminya sudah bilang ke mertuanya. Kalau ini kan nggak ada seperti itu. Nah, kira-kira untuk seorang suami dan juga untuk istri jika memiliki kasus yang sama seperti ini, sebaiknya apa nih Pak Ustadz? Kuncinya itu adalah tafahum, saling memahami, saling berkomunikasi. Ini kan karena tidak adanya komunikasi yang baik antara pihak suami dengan pihak istri. Suami menutupi dari penghasilan atau harta bendanya dia, sementara dan berpihak pada keluarganya minta apa saja dipenuhi. Tapi pada istrinya sangat begitu rigid sekali, sangat ketat sekali, juga tidak dibolehkan. Begitu juga seorang istri tidak boleh harus mengetahui semuanya sampai dia yang mengatur. Jadi ada pernah dihadapkan pada Rasul SAW menyampaikan perihal seorang anak yang pelit kepada ibunya karena dia sangat setia kepada istrinya dalam hal finance, masalah keuangan. Kemudian Rasul mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan harta bendamu itu adalah milik orang tuamu. Apa maknanya? Ketika seorang perempuan memiliki seorang suami, maka suami ini ada kewajiban apa? Kewajiban memberikan sesuatu kepada ibunya. Tapi tentu kewajiban ini adalah juga menjadi kewajiban kepada istrinya. Tidak boleh kemudian istrinya tidak dikasih sama sekali, kemudian hanya kepada ibunya saja. Ini juga tidak dibolehkan. Jadi mesti harus secara proporsional. Jadi kalau kita bahasakan ini dikasih sekian persen, ini sekian persen. Jadi pendek kata masing-masing harus saling memberikan kesepahaman. Supaya apa? Supaya kehidupan rumah tangga itu tetap berjalan harmoni dan tidak ada yang tersakiti, apalagi sampai ada yang tertolimi. Tadi juga katanya ada ini baru juga katanya urusan rumah tangganya Mbak Yeli ya. Seperti apa sih dia campur?
Jadi adik ipar saya itu baik di depan, tapi di belakang jahat. Jadi dia pernah maki-maki saya via media sosial, Mas. Jadi dia mungkin nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi tapi kan pasti kalau kelihatan, Mas, kalau di media sosial itu arahnya kemana itu kelihatan. Jadi saya malu. Boleh tahu pemicunya apa? Apakah karena yang tadi soal terkait sama pembagian uang seperti itu? Iya, Mas, jadi karena awalnya memang tadi dia nggak pernah adil ngasih uang gitu ya, mungkin karena itu juga dia nggak suka sama saya, suami saya dihasut-hasut kayak gitu. Saya kan cuma pengen dia terbuka aja, Mas, sama saya juga tidak akan melarang gitu kalau dia mau kasih keluarganya gitu. Oke, intinya gini, dari Mbak Yeli sendiri merasa ada ketidakadilan perlakuan suami. Kedua adalah ternyata mendapati bahwa adik iparnya menghasut suaminya untuk setidaknya tidak suka lah dengan Mbak Yeli seperti itu. Yang pertama gini, kita ada ayat Al-Quran yang sangat menarik sekali, berikan warning untuk kita semua. Kata Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlakulah adil kalian, karena keadilan itu sangat dekat dengan pintu ketakwaan. Jadi apa mananya? Korelasinya orang yang bertakwa, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin menerapkan keadilan. Orang yang telah melakukan berbuat adil, maka sebenarnya ia menjadi bagian dari nilai ketakwaan seseorang tersebut. Nah, kasus tadi misalkan yang berawal dari baik-baik masalah finance keluarga itu juga menjadi seperti itu, adil kepada istrinya, adil kepada ibunya, kepada anggota keluarganya. Dan ada satu hal, Mas Farid, yang tadi kalau kita lihat cerita dari Mbak Yesi, adiknya atau saudaranya dari suami suka memaki, saya kira tidak sepantasnya dan sepatutnya. Begitu juga seorang suami tidak boleh memaki pada istrinya. Kita harus ingat, istri itu adalah bagian dari belahan kehidupan kita, tulang rusuk kita. Maka kita harus memuliakan, kita harus menghormatinya. Maka tidak boleh ada yang mencaci maki. Ketika kita mencaci maki istri kita, itu sebenarnya kita sudah mencaci maki pada diri kita sendiri. Apalagi tadi saudaranya sampai mencaci maki kepada istri daripada saudaranya, ini kan tidak patut sekali. Dan inilah perangai-perangai yang sangat dicela oleh agama. Kalau kita buka di dalam surat An-Nur itu kan masing-masing dijelaskan. Relasi kepada saudara, kepada suami, pada ibu, pada ponakan, wal akrobin, sampai pada kerabat yang terdekat maupun terjauh pun semuanya itu ada dijelaskan norma-norma dan etika dalam bangunan rumah tangga. Mbak Yeli tadi katanya juga suami berlaku kasar. Kasarnya dalam ucapan atau juga dengan menggunakan fisik? Jadi ucapan itu udah pasti, Mas. Tapi dia pernah pukul saya karena saya cuma minta uang 10.000 waktu itu. Tapi dia malah maki-maki saya. Dia pergi sama teman-temannya, dia nongkrong di depan karena saya butuh banget. Saya samperin dia. Saya bilang saya butuh uang itu. Tapi mungkin dia merasa malu atau ya saya nggak tahu. Dia tarik saya ke kamar terus dia pukul saya. Mas, aku boleh minta uang tambahan nggak? 10.000 buat beli sayur. Uang apa lagi sih? Kan semuanya kemarin udah aku kasih. Tapi kan kemarin setengahnya buat mama kamu. Loh, kok kamu malah nyalain mama aku sih? Ya nggak gitu, tapi emang kenyataannya begitu kan, Mas. Lagian aku cuma meminta 10.000 doang, kenapa kamu marah-marah? Aku udah nggak ada uang ya, tahu nggak kamu? Udah, aku udah tunggu teman-teman. Mas! Mas, mana uangnya, Mas? Aku kan mau masak. Enggak, belanjaan. Kamu ini apa-apaan sih? Bikin malu aku aja di sini. Di depan teman-teman aku, tau nggak? Kamu tuh uang terus, tau nggak? Kan aku mau masak, Mas. Udah kamu sih. Ayo pulang aja, udah pulang. Bikin malu aku aja. Cepat, sana. Gak mau, sakit. Tahu diri banget sih kamu. Selalu aja uang aja terus. Cepat pulang. Gak mau. Tahu diri. Selalu aja uang aja terus. Cepat. Lepasin. Pulang sini. Pulang. Iya, 10.000 mengetahui suaminya keluar nongkrong yang bisa dikatakan itu juga pasti ada keluar uangnya gitu. Cuma sedikit tapi justru malah dipukul. Iya. Dalam Al-Quran seorang suami dibolehkan memukul atau tidak? Jawabannya dalam Al-Quran ada pembolehan.
Tapi pertanyaan berikutnya, kapan pembulaan itu dibolehkan? Yaitu 1, ketika istri sedang melakukan penyimpangan, misalkan berselingkuh, melakukan maksiat, melanggar ketentuan agama, maka suami dibolehkan fatribuhunna, memukulnya. Tetapi jumhur ulama memberikan penjelasan memukul yang bernilai edukatif pendidikan. Salah seorang Imam Al-Madhab memberikan penjelasan bahkan memukul pendidikan seperti apa. Misalkan kita mengambil kain kecil kemudian kamu ini jangan diulangi. Itu adalah bagian sesungguhnya bukan pukulannya, tapi adalah simbol untuk penghukuman pada dia supaya ia mau kembali pada jalannya. Jadi misinya itu bukan menyakiti, tapi untuk memberikan peringatan pada dia. Tapi kalau kasus dari suaminya Mbak Esi tadi itu kan sampai pada menyakiti, yang dalam ketentuan undang-undang negara ini disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan itu bisa dijerat hukum. Karena itu para saudaraku kaum suami, berhati-hatilah, jangan mudah menggunakan tangan untuk kekerasan kepada seorang istri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu. Allah memuliakan anak itu Adam tanpa dijelaskan apapun agamanya, itu saja Allah muliakan, masa sama istri kita tidak. Karena itulah Al-Quran Nabi tadi menjelaskan fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu sekalian dalam urusan wanita. Itu maknanya bahwa wanita harus kita tempatkan pada posisi yang mulia, karena berarti kita bagian dari pengabdian ketakwaan kita pada Allah. Baik, Mbak Yeli sendiri katanya karena nggak tahan dengan kondisi rumah seperti itu memutuskan untuk bekerja. Iya, Mas. Boleh ceritain nggak teman? Jadi saya ngerasa saya udah capek banget gitu ya Mas. Jadi saya sekarang kerja, kebetulan saya hobi di dunia entertain, jadi saya balik lagi ke situ. Jadi sebenarnya bukan untuk balas dendam, tapi kayak udah akan berjalan sendirinya gitu. Jadi sekarang saya yang cuek sama suami saya udah nggak peduli lagi sama dia gitu. Saya mau pulang pagi, ya kalau kerjaan saya nuntut begitu ya saya akan pulang pagi gitu. Tapi ya itu, suami saya sekarang jadi curigaan gitu sama saya, jadi nganggap saya tuh kamu selingkuh ya gitu. Saya sekarang jadi yang, karena saya disakitin itu, jadi saya merasa saya waktunya sekarang tuh udah buat bahagia gitu. Jadi saya sekarang kalau di rumah ya saya balas dia, saya lock handphone saya gitu, kayak yang dulu dia lakuin ke saya. Assalamualaikum Mas. Dari mana kamu jam segini baru pulang? Kan aku habis pulang syuting, lagian aku juga bilang kan sama kamu. Syuting kok sampai jam segini? Kamu nggak usah bohongin aku deh. Lah emang kenyataannya begini Mas, aku udah jujur. Kalau kamu nggak percaya silakan cek sendiri. Ya, aku nggak percaya. Kamu pasti habis cekin ya sama selingkuhan kamu. Astagfirullahaladzim Mas, kalau ngomong tuh jaga mulut kamu Mas. Jangan asal nuduh. Kesan ya, kamu selingkuh banget di luar. Siapa selingkuhan kamu? Dasar. Jaga mulut kamu ya Mas, jangan asal ngomong. Aku nggak seperti itu. Kamu tuh yang jaga, kamu tuh istri aku, tau nggak? Ayo udah kesini kamu, aku capek. Mbak Yeli sendiri masih merasa sayang nggak sih? Saya sekarang cuma bertahan karena anak aja. Bertahan karena anak, artinya hampa di sini kosong. Ustadz, apa yang dilakukan Mbak Yeli adalah melakukan hal yang sama nih Pak Ustadz. Kalau kita memahami praktek ini kan namanya, kalau istilahnya kan balas dendam. Padahal sesungguhnya balas dendam itu sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena akan menimbulkan permusuhan. Kalau sudah menimbulkan permusuhan, maka berarti pasti ada pihak yang mendolimi dan yang terdolimi. Itulah yang sesungguhnya kenapa tidak dibolehkan. Ada untaian kalimat yang sangat indah sekali di dalam surat An-Nahl ayat 126. Fa'in aqobtum bimisli ma uqibtum bih. Dan jika kamu disakiti, fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih, maka balaslah rasa sakit yang disakiti tadi itu yang seimbang. Kalau kita pahami sampai ayat ini, wah berarti boleh itu mendam malah situ. Tapi ayat Al-Quran berikutnya itu memberikan apa ya? Memberikan apa itu gambaran yang baik pada kita. Wala in sabartum lawa khairul sabirin. Dan jika kamu berlaku sabar, maka itulah jalan kesabaran, itulah yang terbaik. Maksudnya apa? Sabar untuk tidak membalas perangnya.